Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Dilamar sang kekasih, ini adalah hal yang paling ditunggu nih oleh kaum hawa yang memiliki pasangan. Apalagi hubungan asmara mereka sudah cukup lama ya, lebih dari setahun misalnya. Dan kasus kali ini ternyata pemicunya adalah soal urusan lamar-melamar. Tetapi yang sangat mengerikan adalah malah berujung ketemu malaikat maut. Nah, gimana nih kisah lengkapnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan jangan sampai pasangan kita adalah malaikat maut untuk kita. Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Lutfi Erviana atau biasa dikenal dengan nama Sofi, yang merupakan seorang wanita cantik berusia 24 tahun. Ia kini tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Batang, Jawa Tengah. Menurut beberapa warga, dia ini dikenal sebagai perempuan yang baik, rajin, murah senyum, dan juga pekerja keras. Untuk kesehariannya sendiri, Sofi bekerja sebagai seorang pemandu karaoke di sebuah kafe yang berlokasi di daerah Wuni, Desa Tenggulang Harjo, Kecamatan Subah, Batang, Jawa Tengah. Diketahui Sofi ini sudah lama bekerja di sana. Bahkan di sana juga dia mulai berkenalan dengan seorang pria yang berusia 35 tahun bernama Aris Wirayanto, yang merupakan seorang pekerja di bagian operator di tempat kafe yang sama dengan Sofi. Hubungan Aris dan Sofi ini awalnya baik-baik saja. Beberapa rekan kerja mengatakan hubungan mereka ini sangatlah hangat, sering menghabiskan waktu bersama, dan Aris pun tampak sangat mencintai Sofi sebagaimana mestinya. 4 tahun kemudian setelah menjalin hubungan pacaran, Aris kemudian mengajak Sofi ke jenjang yang lebih serius. Dia meminta kepada Sofi untuk segera melangsungkan pernikahan saja. Namun Sofi yang merasa belum siap, beberapa kali dia selalu menolak ajakan tersebut. Nah, karena hal inilah mereka pun jadi sering bertengkar. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Pada malam itu sekitar jam 1 dini hari, di saat di tempat kerja, Sofi dan Aris kembali berdebat dengan mempermasalahkan perihal hubungan di antara mereka berdua. Di situ Aris lagi-lagi meminta kepada Sofi untuk memperbaiki hubungannya dan meminta kepadanya agar segera menikah dengannya. Tapi Sofi ternyata sudah muak dengan perilaku Aris. Sofi lebih mempertahankan pendiriannya untuk mengakhiri saja hubungan asmara mereka. Dan karena kesal oleh paksaan dari kekasihnya itu, Sofi kemudian mengacungkan sebuah senjata tajam yang dia ambil di dapur kafe tempat mereka bekerja. Yang lebih parahnya lagi, kala itu Sofi sempat menghina Aris dengan sebutan, "Kamu itu laki-laki miskin, laki-laki gak punya apa-apa, dan juga laki-laki yang punya penyakit HIV. Jangan pernah dekati aku lagi." Aris yang saat itu setengah mabuk, dia langsung emosi mendengar kata-kata Sofi dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Aris kemudian langsung menyiksa Sofi menggunakan tangannya. Sofi langsung kabur keluar kafe sambil berteriak meminta tolong. Namun dengan cepat Aris langsung mengejarnya dan kemudian menyiksa Sofi beberapa kali dengan cara memukuli bagian wajahnya, leher, perut, dan juga kepala Sofi. Sofi yang kala itu tidak kuat menahan hantaman demi hantaman dari Aris. Dia pun langsung terjungkal masuk ke dalam parit. Merasa tidak puas, Aris kemudian mencekik Sofi sampai pada akhirnya dikarenakan kehabisan nafas, Sofi pun langsung sekarat.
Tidak lama kemudian teman satu kerjaan Aris pun datang sambil memisahkan mereka berdua. Setelah melihat kondisi Sophie yang sudah parah, temannya itu lalu membawa Sophie ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, di saat menuju ke rumah sakit, nyawa Sophie sudah tidak tertolong lagi. Sesampainya di rumah sakit dan kemudian dilakukan otopsi lebih lanjut, menurut dokter, diketahui Sophie ini meninggal akibat mendapatkan luka cekikan di bagian leher, memar di bagian dada, dan juga pelipis kanan. Dan yang lebih parah lagi, bagian tulang rusuk Sophie sampai mengalami patah tulang yang menyebabkan robeknya pembuluh darah. Kasus pembunuhan ini pun akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung datang ke tempat kafe Sophie bekerja untuk melakukan olah kejadian perkara. Di dalam kafe itu, polisi pun menemukan sebuah bukti yang sangat kuat berupa rekaman CCTV di saat Aris menyiksa Sophie di dalam kafe itu. Di dalam rekaman tersebut terlihat jelas manakala Aris sedang mengacungkan pedang kepada Sophie. Dia berkata kasar kepada Sophie dan juga memukuli Sophie secara sadis. Dan akhirnya dari semua bukti itu, Aris pun langsung ditangkap. Di kantor polisi, Aris mengaku bahwa memang benar adanya. Dialah dalang di balik kasus pembunuhan kepada kekasihnya ini. Dia mengaku sangat menyesal karena sudah melakukan perbuatan tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ada unsur kesengajaan. Semuanya terjadi begitu saja karena emosi yang memuncak. Dan atas perbuatannya itu, Aris dikenakan pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai orang lain dan mengakibatkan kematian kepada korbannya, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun lamanya, bahkan lebih. Dan teman-teman, demikianlah kasus yang videonya ini sempat viral di beberapa platform media sosial. Melamar kekasih ternyata bukanlah momen bahagia untuk Aris dan juga Sophie. Perjuangan Aris untuk menjadikan Sophie istri malah membuatnya menjadi seorang pembunuh. So, bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Mungkin ada nih di antara teman-teman yang punya pengalaman lamaran cinta ditolak. Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!